Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati dan memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini, awal bulan April, kita boleh berkumpul beribadah. Sebagaimana mestinya kita menyadari bahwa hari ini adalah hari kemenangan. Maka pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada firman Tuhan yang sangat eksis menyapa kita pada hari ini, sebagaimana telah tertulis dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 41 sampai ayat 50. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberiku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuhi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Iya, terpuji nama Tuhan, kita masih berkumpul di tempat ini pada hari yang cerah, yang memberikan sebuah janji yang tak pernah diingkari, yaitu kasih setia Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman ini mengisyaratkan dua tradisi yang sangat sadis. Ada dua tradisi yang sangat sadis yang disyaratkan oleh firman ini. Yang pertama adalah menangkis teguran Tuhan. Menangkis teguran Tuhan. Menangkis teguran ini artinya adalah selalu bersembunyi di balik alibi dan kemudian berpenampilan dengan penuh kemunafikan. Inilah salah satu tradisi yang sadis yang ditunjukkan oleh firman ini, sebagaimana kalau kita membahas mulai dari ayat 36 sampai ayat 50, sesungguhnya firman ini dipotong dari ayat 41, tapi kalau kita nanti mengikuti dengan seksama dari ayat 36, bagaimana mereka hidup dengan penuh kemunafikan tanpa memiliki rasa bersalah dalam segala tindakan yang berlalu. Maka pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara, berbicara tentang menangkis teguran Tuhan ini artinya tidak ada lagi manusia yang siap untuk menerima arahan dan teguran. Maka kalau kita beralih sebentar bagaimana Amos mengisahkan di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24, di situ Tuhan mengatakan, aku sangat membenci ibadahmu. Bagaimana persembahan dan pujian yang kau sampaikan selama kamu hidup, sesungguhnya itu adalah kebohongan semata. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah
suatu sikap kejujuran yang tidak menyembunyikan segala apapun. Ketika dia berbicara A, maka Allah yang akan terjadi. Dan Tuhan mengatakan ibadah yang sebenarnya adalah bukan sebagaimana kita nyaring dalam bernyanyi, bukan sebagaimana kita merdu dalam menyampaikan suatu lagu pujian, tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita bisa berbicara dengan jujur dan seadil-adilnya. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa alibi ataupun kemunafikan ini diibaratkan bagaikan seorang peminjam uang yang memestakan kesengsaraan orang yang memberi dia utang. Memang zaman sekarang ini sangat terbalik ya. Ketika ada orang yang hendak meminjam uang kepada kita, justru kita yang merasa tidak enakan ketika kita tidak bisa memberi. Aku dangarung debe. Pas dipakai edak kusi nomor 2 hebeki. Allah mau udah enak. Aduh jadi nggak enak aku sama enang itu. Kita yang mau meminjamkan uang, tapi seolah-olah kita yang merasa tidak enak ketika tidak memberi uang pinjaman kepada orang. Dan sebaliknya lagi, orang yang meminjam uang kepada kita seolah-olah lebih happy daripada kita yang meminjamkan uang. Saya tidak tahu apakah ini menjadi pengalaman bersama ataupun pengalaman satu persatu. Tapi ketika survei mengatakan di zaman yang baru ini, memang begitulah sirkulasi kehidupan ini. Orang yang hendak memberi seolah-olah tidak bisa menahan diri ketika tidak memberikan apa yang diminta orang lain. Dan sebaliknya juga, orang yang sudah menerima belas kasihan kita seolah-olah berpesta pora, memestakan kesengsaraan kita, mengulur-ngulur waktu, mengulur-ngulur semua janji. Itulah manusia zaman sekarang. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang disebut dengan istilah pesta dosa. Ternyata di zaman Alkitab juga ada pesta dosa. Dipestakan dosa itu. Pesta artinya adalah suatu itikat ketidakpedulian, asalkan dirinya happy di atas penderitaan orang lain. Nanti kalau kita kembali beranjak lagi ke dalam Kejadian 6 ayat 6, bagaimana manusia hidup dengan sesuka hati ketika lahir perempuan tanpa tidak tahu apa asal usulnya, apa tuturnya, bagaimana kulturnya untuk menyikapi dia, apakah hitonya, apakah saudaranya, yang penting sergap terus. Begitulah istilah pesta dosa di dalam konteks perjanjian lama. Maka dalam Kejadian 6 ayat 6 Tuhan mengatakan, sungguh-sungguh penyesalan bagiku menciptakan manusia zaman sekarang ini. Nah maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, inilah salah satu tradisi yang sadis yang diseratkan oleh Alkitab. Yang pertama dan yang kedua, salah satu tradisi sadis yang kedua adalah membesar-besarkan diri. Membesar-besarkan diri artinya adalah lebih dari apa yang sebenarnya. Yang pertama tadi, selalu bersembunyi di balik alibi, dan yang kedua, menjadikan dirinya melebihi daripada siapapun. Itulah sifat tradisi yang kedua. Turahamai botoi jelman waeng dopi. Seolah-olah sudut pandang yang kita lakukan secara sepihak menjadi ukuran yang akurat untuk menjustifikasi orang lain tidak ada apa-apanya dengan kita. Nah maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, begitu juga yang dijelaskan dalam ayat 39, bagaimana orang Farisi yang mengajak Yesus berkumpul makan di rumah orang Farisi yang bernama Simon. Bagaimana mereka memanggil Yesus makan bersama, dan mereka membuat moto ataupun momen ataupun pelangkat di atas pintu rumah itu, bahwa yang makan di rumah orang Farisi ini adalah orang-orang yang punya harkat kelas menengah ke atas. Aka kalangannya hamanuaengun, ka orang-orang terhormat mulu di gereja, dang boy ruas, apalagi ruas pardosa dang boy, mulai sa situa, mulai sa majelismon. Situa, padita, sahat tu korwil satu epurs. Akhirnya songoni mau nang nejabon.
dang boy perdos, dang boy ruas sison. Begitulah sikap mereka menjamu orang terhormat. Tetapi di balik jamuan makan ini ada seorang perempuan yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah orang Farisi ini. Karena apa? Karena dianggap mereka lah yang empunya segala dosa di dalam dunia ini. Semua orang menolak perempuan ini. Semua orang mencegah supaya jangan sampai rumah orang Farisi ini dimasuki oleh seorang perempuan yang dicap sebagai seorang pendosa. Tetapi jiwa yang berkobar, semangat yang menyala, perempuan ini memaksakan diri untuk masuk dan bertemu dengan Yesus apapun resikonya. Maka dalam ayat 39 ini ada satu ungkapan dalam hati orang Farisi. Kita lihat dulu Yesus ini yang terkenal sebagai orang terhormat. Apakah dia mau menerima perempuan busuk ini untuk menyalam tangannya? Jangankan menyalam tangannya, dipeluk juga Yesus mau, dicium juga Yesus mau, bahkan dilap kakinya dengan rambut panjangnya juga Yesus mau. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Orang yang mau mengejar keselamatan adalah orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang mau mengejar keselamatan adalah orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, dijelaskan dalam firman ini bagaimana seorang perempuan yang menangis, orang yang berdosa berat, dan ditemukan kasusnya adalah seorang pezina. Tetapi pertanyaannya, mengapa hanya perempuan ini yang dijegat, yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam perjamuan makan? Kalau betul dia melakukan suatu zina dalam perjalanan kehidupannya, seharusnya yang disergap bukan hanya perempuan, maka yang disergap juga adalah laki-lakinya. Itulah hukum di dalam orang Yahudi yang selalu bersifat simpang siur, yang bagaimana mereka selalu menekankan hukum patriarka. Perempuan-perempuan yang melakukan kesalahan harus dihukum mati, harus dilempar batu. Ketika ada ketahuan yang melakukan suatu perzinahan, maka perempuan harus dilempar batu sampai mati. Pertanyaannya, apakah perempuan ini bisa berzina seorang diri? Tentu harus ada pasangannya. Lantas mengapa pasangannya tidak dipanggil? Itulah kekeliruan hukum orang Yahudi, menjadikan sosok gender itu lebih berkuasa daripada gender yang lain. Seolah-olah laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Begitulah sifat Yesus. Tidak memperdulikan dari mana kamu berada, tidak memperdulikan bagaimana asal usulmu, baik perempuan baik pun laki-laki. Ketika kamu layak untuk mendapatkan keselamatan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan tanpa pandang bulu. Amin. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang dimaksud dengan ketika banyak orang yang iri melihat tindakan keputusan oleh Yesus, maka Yesus mengisyaratkan kejadian ini dengan peristiwa dua orang yang berhutang. Karena Yesus tahu apa yang di dalam hati Simon, apa yang ada dalam hati orang Farisi itu. Maka Yesus membuka percakapan dengan istilah, hei, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus mengisyaratkan peristiwa ini dengan dua orang yang berhutang, maka saya mau membongkar sedikit istilah ini, bahwa 500 dinar adalah sama dengan 26.500.000 rupiah menurut mata uang Indonesia. Karena 1 dinar Kuwait sama dengan 53.000 mata uang Indonesia. Ketika Yesus berkata 500 dinar, maka dikali 53.000 sama dengan 26.500.000. Dan 50 dinar sama dengan 2.600.000.
650.000 rupiah mata uang Indonesia. Dalam Matius 20 ayat 2 dikatakan bahwa gaji seorang pekerja kebun sama dengan 1 dinar, sama dengan 53.000 mata uang Indonesia. Molo sonarin wae ngasa dia para hari-hari di jernangon inang. Yalla kamu dope karejo tu halak 50.000? Gak. Tetapi di dalam konteks ini bahwa 1 dinar sudah bisa menggaji 1 orang pekerja. Berarti kalau 500 dinar mempekerjakan 26.500 orang Indonesia sekaligus. Saya kira penduduk Jernang Baru ini tidak ada 26.000. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudara, dalam perbandingan ini Yesus mau katakan orang yang berhutang 500 dinar ini atau orang yang berhutang 26.500.000 ini sesungguhnya adalah orang yang bersama-sama Yesus setiap harinya. Jadi ada 2 orang berhutang 500 dinar dan 50 dinar. Yesus mengatakan orang Farisi inilah yang lebih banyak hutangnya daripada perempuan yang menangis-nangis ini. Sampai di sini bisa ditangkap Bapak Ibu? Bisa diterima ya? Yesus mau katakan begini, orang Farisi merasa lebih baik daripada perempuan yang berzina ini. Tetapi Yesus mengatakan perempuan yang berzina ini lebih baik daripada orang Farisi. Jadi ada 2 sudut pandang yang berbeda. Au madok ugodang dosamu daripada au. Ale Tuhani madok ugodang dosaku siat dosamuna. Dapat diterima? Boleh paham yang muina? Ya, itulah contoh yang paling sangat mendasar. Orang Farisi ini mengatakan orang yang sudah kedapatan ini tidak ada toleransi juga untuk memberikan kesempatan hidup. Karena mereka selalu berpacu kepada hukum Musa, hukum Musa. Orang ini harus dilempar batu. Tetapi Yesus berkata, ise di tonga-tonga muna sekeluarga nasuha berdosa. Raja maju mana pakai egrek nih. Tak satu pun yang mampu. Itulah yang dikatakan siapa yang meninggikan diri justru akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya siapa yang mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya maka kuasa Tuhan akan meninggikan setinggi-tingginya. Nah, maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Tuhan mengatakan bahwa perempuan pendosa ini lebih baik daripada mereka yang selalu bergumul dalam hukum Taurat? Karena sesungguhnya ketika mereka memahami seluk-beluk hukum Tuhan, justru mereka jadikan sebagai ajang untuk membela diri. Kita lihat kesaksian-kesaksian para pengacara zaman sekarang ini. Bukan semata-mata untuk mengadili keadilan seadil-adilnya, tetapi justru untuk membela orang yang salah supaya tidak dihukum karena mendapatkan upah sebesar-besarnya. Itulah kebiasaan para pengacara zaman sekarang ini. Kalau tidak membela kejahatan, dia tidak akan mendapatkan upah. Dia mempertaruhkan ilmunya dan penguasaannya secara hukum demi mendapatkan material, maka segala fakta bisa diputarbalikkan. Yang penting dia mendapat keuntungan. Dijelaskan dalam firman ini tadi, maka ketika ini diupahkan di Indonesia, maka 500 dinar ini bisa memberikan upah kepada 1 orang manusia dengan bekerja selama 1 tahun 4 bulan 15 hari. 1 tahun 4 bulan 15 hari cukup masih 500 dinaron. Artinya di sini molodunga 1 tahun ditambah 4 bulan ditambah 15 hari holat dihona ma partikiani. Begitulah tafsirannya. Gudang nai partikiani dipakai ho alai lak sogabe dalani hamu baud dui dipakai ho. Begitu kira-kira tafsirannya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, firman ini mengumpamakan begitu banyak orang yang menghabiskan hari-harinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas, dan sesungguhnya merekalah yang memiliki lebih banyak hutang daripada perempuan yang di kaki Yesus.
Mau tahu siapa nama perempuan ini? Perempuan ini adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena dikenal sebagai seorang perempuan yang kotor, perempuan yang hina, perempuan yang tidak dianggap secara kultur, secara adat istiadat, secara agama yang mereka jalankan. Tetapi Tuhan mengangkat sendiri harkat dan martabatnya. Kenapa? Karena di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Jadi persoalannya manginang, dang naso olo debata manesa dosata. Bukan Tuhan tidak mau mengampuni segala dosa kita. Pertanyaannya, apakah kau mau mengampuni dosa-dosa saudaramu sebelum kau diampuni oleh Tuhan Allahmu? Jangan pernah harap dosamu diampuni Tuhan sebelum kau mengampuni dosa sanak saudaramu dari hadapanmu. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan dalam firman ini, lebih berharga di mata Tuhan melihat seorang pendosa yang mau menangisi dosa-dosanya daripada orang yang merasa dekat dengan Tuhan tetapi hidupnya penuh dengan alasan. Kenapa tidak mengerjakan tanggung jawabnya? Begininya itu. Kenapa tidak mengerjakan tugasnya? Begininya itu. Sama seperti pengacara yang memutarbalikkan segala pasal supaya dia memperoleh kemenangan secara pribadi. Kalau memang salah silahkan akui kesalahan. Kalau memang benar silahkan ajarkan kebenaran. Maka dengan cara itu, siapapun yang melakukan dosa dalam kehidupan ini, ketika masih mau mempergunakan waktunya untuk mohon ampun kepada Tuhan, maka dosamu akan diampuni. Dalam firman ini juga dijelaskan Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana Lukas 23 ayat 28 mengatakan, bagaimana seorang perempuan yang menangis di hadapan Yesus ketika Yesus sedang terjatuh, ketika Yesus sedang dipukul, dicambuk, dihina, diludahi. Banyak orang yang menangis ketika mengikut Yesus. Tetapi Yesus berbicara satu kalimat, hai kamu putri-putri Yerusalem, jangan kau tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Tak perlu kau tangisi Tuhan Allahmu. Itu artinya tak perlu kau bela Tuhan Allahmu. Seandainya kau melihat di sosial media banyak perdebatan menggunakan media sosial untuk memperdebatkan Tuhan, tak perlu kau bela Tuhanmu. Tuhan adalah sang pembebas ulung. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, tak perlu kau tangisi siapapun. Ketika ada ketimpangan-ketimpangan yang kau saksikan dalam dunia ini, maka terlebih dahulu tangisilah dirimu. Mengapa ada peristiwa penyalipan? Tangisi dirimu. Mengapa ada peristiwa kematian? Tangisi juga dirimu. Ketika kita menangisi kematian Tuhan, tangisanmu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi ketika kamu menangisi dirimu, maka kematian Tuhan akan berubah menjadi kehidupan yang kekal. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, dijelaskan dalam firman ini bagaimana orang Farisi ini yang dicap sebagai orang pembicara, berbicara dengan rapi namun berpikir berantakan. Ya, itulah hebatnya mereka ini. Berbicara dengan rapi tapi berpikir berantakan. Itulah hebatnya mereka. Memutarbalikkan segala kebenaran. Nah, maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman ini dua sudut pandang yang dilagakan ataupun yang diadukan oleh Yesus. Ketika orang Farisi termasuk muridnya sekalipun Simon mengatakan perempuan tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Dan masih banyak lagi yang dicap oleh para murid ini seolah-olah tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Ketika Yesus melakukan berbagai macam mujizat, banyak orang yang mengatakan, ayadong doharona hasea pabenani halak Nazaretin. Artinya banyak orang yang komplain, apakah ada yang baik yang bisa dilakukan oleh orang Nazaret? Apakah ada yang baik yang bisa dilakukan oleh GKP Jernang Baru? Oh, jangan tanya. Ketika Tuhan sudah bekerja, Jernang Baru juga bisa memperbaharui diri.
Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang pembaharuan ini, tadi saya sudah katakan, Yesus menginginkan pengakuan. Yesus menginginkan pengakuan, bukan pembelaan. Yesus menginginkan pertobatan, bukan kata-kata. Pertobatan dan tangisan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa tangisan yang dilakukan oleh perempuan ini adalah membuang air mata dan menjadikan air mata menjadi alas ataupun air untuk memperbaharui kaki, membersihkan kaki Yesus. Artinya air mata ini juga adalah simbol kenangan yang dibuang dari dalam diri untuk membuang akar pahit, membuang kenangan lama, maka kembali barulah hidup yang baru. Maka pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tangisan yang dilakukan oleh perempuan ini adalah merujuk kepada suatu pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan bukanlah perubahan secara total, tapi pertobatan adalah perubahan perlahan-lahan. Banyak orang yang naik ke atas puncak yang begitu tinggi, ketika dia sudah berada di atas puncak, melihat ke bawah, nyaman jernang baru nih geleng nih, nyaman emang pasaribu nih geleng nih. Dan disadari imana pe geleng doi gijang di bereng na ditorui. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ketika sedang di atas, jangan langsung medegi. Ketika sedang di bawah, jangan langsung medele. Dan saat ini Yesus telah melambaikan tangan, membentangkan tangannya. Marilah kepadaku, hai penduduk Jernang Baru, hai GKPI Jernang Baru, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Sungguh betapa luar biasanya Tuhan itu. Tetapi ada satu isyarat yang mau Tuhan tekankan bagi kita. Menghadap Tuhan tidak boleh membawa apa-apa. Menghadap Tuhan tidak boleh membawa perlengkapan. Cukup berhadapan dengan Tuhan dengan apa yang ada dalam hatimu. Muladong pehol soni roham amanginang, bolok koma di lubang sumur na siamunan. Muladong pesogoni roham, bolok koma di sumur di sebelah birangan. Ketika kau masuk ke pintu gereja ini, maka masuklah dengan penuh ketenangan. Dakku paingok-ingok beedah aka kesalahan mi. Dakku paingok-ingok beedah aka haurangan mi. Tapi kita juga yang punya banyak sisi kekurangan. Jangan gengsi untuk mengaku salah kepada orang lain. Maka perbuatan ataupun pertobatan bukan semata-mata ucapan bibir, ucapan lidah yang mengungkapkan teori tanpa bukti. Tetapi perubahan adalah bukti tanpa teori. Dalam hal ini juga dikatakan, berbahagialah orang yang mau mengakui segala dosa dan pelanggarannya, sebab pengampunan sudah terjadi atas dirimu. Amin. Amin. Kita berdoa.